Halo Sobat Rimbalaya, kembali lagi dengan gua Iqbal nih di podcast kita penuh cerita dan inspirasi alam sih tentunya. Nah, di episode sebelumnya tuh kita telah membahas keindahan mendaki gunung dan beberapa tips agar perjalanan kita jadi lebih nyaman dan aman sih tentunya. Nah, di episode podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang masih kelanjutan dari kemarin. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sering bikin kita deg-degan nih kalau di gunung. Tiba-tiba hal-hal yang mungkin kita tidak mengira itu akan terjadi, mungkin saja itu tuh akan terjadi ketika kita di gunung. Misalnya kayak cuaca yang bisa tiba-tiba berubah dengan cepat, jalur mungkin di luar prediksi kita nih sob. Kalau kita di bawah mengiranya bahwa jalur itu bakal ya kayak landai-landai aja, kayak santai gak sih, jalur ini slow, tapi ketika kita sudah di jalurnya, wah ini jalurnya batu banget, ini jalurnya tangga banget nih, panjang banget nih. Dan kita selaku pemula nih, ketika datang masalah nih ya sob, tubuh kita tiba-tiba drop, terus kita tidak tahu nih bagaimana problem solvingnya, bagaimana cara menanggulanginya. Wah, itu sebuah masalah besar sih. Apalagi kita di gunung tuh, kita dituntut agar bisa menggunakan alat yang seadanya, pakai alat yang atau mungkin logistik seadanya. Karena kita kan tidak mungkin membawa logistik ke gunung tuh kayak misalnya beras atau susu yang banyak gitu, itu kan tidak mungkin teman-teman. Makanya itu tuh jadi sebuah challenge, itu serunya ketika kita mendaki sih sob. Nah, tentunya ini adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, untuk kalian semua nih, kalian yang belum like, subscribe, dan komen, segera ya, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Let's go. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, kita tuh pasti setuju bahwa di gunung itu banyak hal yang tidak bisa kita prediksi nih sob. Misalnya, ini pertama gue akan ceritakan pengalaman gue sendiri ya sob. Pertama tuh gue pernah ngalamin kayak gue di bawah itu cerah-cerah aja nih, tapi ketika sudah ke atas, baru pos 1, pos 2, wah tiba-tiba cuaca nih yang awalnya cerah tiba-tiba turun kabut. Wah, ketika turun kabut otomatis kan visibilitas itu, ketika jarak pandang kita melihat ke depan itu kita akan berkurang tentunya. Jadi ke depan itu bisa sampai cuman 1 meter kita melihat ke depan, dan ke depannya udah putih aja. Dan kita lihat ke belakang pun pasti nggak beda jauh, ya ke belakang pun putih gitu. Nah, di situ tuh di kepala gua tuh berpikir gitu kayak, ini harus gimana nih gua? Kalau turun kita udah jauh, kalau kita naik masih beberapa pos lagi atau harus beberapa meter lagi, kan masih jauh kan, masih tinggi. Itu posisinya di pos 1 dan pos 2 nih. Sedangkan kita kalau mau turun, pertama kita rugi waktu karena kita udah menyempatkan, karena niat kita mau muncak kan tentunya. Terus kita akan rugi materi karena kita sudah menyiapkan, kita udah di sini nih. Tapi ingat juga untuk kalian yang misalnya sudah kedinginan banget nih, kalian jangan memaksakan juga nih sob. Kalian harus turun ke base camp dan lebih mementingkan diri kalian, karena safety itu nomor 1 sih. Sebenarnya semua hal itu bisa kita siapkan dan kita hadapi, bisa ditangani ketika kita persiapannya udah siap. Nah, untuk kalian yang penasaran persiapan apa aja yang harus kita siapkan sebelum muncak gunung, kalian harus nonton video sebelum ini sih sob. Jadi di episode podcast pertama gua udah bahas itu, dan monggo dilihat. Dan di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang strategi menghadapi situasi tak terduga di gunung, yang seperti yang gua udah ceritakan tadi.
Poin pertama agar kita bisa menghadapi situasi tak terduga di gunung nih sob. Yang pertama itu selalu punya plan B. Kita harus selalu mempersiapkan plan A dan plan B. Plan B itu gimana sih? Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur. Misalnya kita niat dari rumah tuh mau ngambil jalur A, tapi ketika sudah sampai lokasi ternyata jalur A itu sedang ada penutupan atau di situ tuh cuacanya sedang ekstrim. Kita coba ngambil jalur yang lainnya, jalur B. Dan kita harus selalu mempelajari jalur alternatif untuk turun. Ya kembali lagi seperti yang tadi gua bilang, kita harus mempersiapkan plan B. Titik-titik evakuasi terdekat, misalnya mengetahui titik-titik sumber mata air itu ada di mana aja. Dan misalnya yang ada apa sih yang disebutnya tuh kayak saung kalau di Sunda ya, kayak mungkin kayak untuk berteduh gitu. Nah itu kita harus cari tahu bahwa itu tuh ada di pos mana aja. Misalnya cuman sampai pos 3 aja, berarti ketika kita sedang dalam keadaan emergency, paling tidak kita harus turun ke pos 3 untuk berteduh lah. Dan kita harus selalu mempersiapkan kayak jas hujan ponco, peluit untuk mengasih kode-kode ke teman kita atau ke para pendaki lain, atau kita membawa sleeping bag ekstra sih. Misalnya kedinginan, kita langsung pakai aja sleeping bag gitu. Oke teman-teman, poin 2 itu komunikasi adalah kunci sih. Jadi ketika kita mendaki dengan tim, pastikan kalian punya kode komunikasi dengan tim kalian. Misalnya ketika membunyikan peluit 2 kali, nah kita memberi kode itu ke teman-teman kalau ada peluit 2 kali, artinya saya meminta pertolongan gitu ya. Atau mungkin bisa meminta ke teman-teman grup itu agar ayo kita jalannya bareng-bareng aja. Toh tujuan aslinya kita muncak gunung tuh bukan semata-mata gunung, tapi tujuan kita muncak gunung itu agar kita bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat ke rumah masing-masing itu sob. Selanjutnya kita harus mengenali gejala alam. Nomor 3 kita harus mengenali gejala alam nih sob. Awan gelap yang bergerak cepat, terus disertai angin yang tiba-tiba kencang itu, atau suara gemuruh jauh bisa jadi bertanda buruk nih teman-teman. Jangan ragu untuk membatalkan pendakian jika hal itu akan berdampak buruk ketika kita sedang mendaki gitu. Dan kita harus mengingat yang gua bilang di awal itu, keselamatan adalah nomor 1, karena muncak gunung itu, mendaki gunung itu tujuannya bukan semata-mata puncak nih sob, tapi kita bisa kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah poin 4 yang selanjutnya itu kita harus pintar-pintar untuk menjaga mental yang stabil sih teman-teman. Misalnya rasa panik itu menular teman-teman. Ketika kita dalam kelompok pendakian, terus ada teman kita yang merasakan sebuah kepanikan, maka setidaknya kita pun akan terbawa panik. Nah, yang gua bilang tadi bahwa rasa panik itu menular. Jadi ketika panik, ingatkan diri sendiri. Misalnya bisa teman-teman bisa bilang, saya sudah persiapan, saya bisa menghadapi ini, dan saya pasti kuat. Itu tuh ya mungkin sebuah kata yang simple, tapi itu menjadi sebuah afirmasi untuk diri kita sendiri sih teman-teman. Atau mungkin teman-teman itu bisa kayak, jangan ragu bilang ke teman-teman, kita istirahat dulu ya sebentar. Karena sejatinya mendaki gunung itu, gua ulangi lagi, bukan karena puncaknya, tapi karena tujuannya itu kita harus pulang dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke rumah masing-masing. Nah, kadang duduk sejenak atau minum air dulu nih sob, atau makan cemilan dulu, itu tuh hal simple yang bisa mengembalikan fokus kita kembali tuh. Dan itu oke lah, jangan ragu teman-teman, jangan ragu bilang ke atau ke grup teman-teman, ke guide-nya atau ke leadernya gitu. Jangan takut. Selain tantangan cuaca, jalur, ada juga tantangan dari diri, rasa lelah ekstrim, kram otot, atau bahkan
merasa jenuh di saat seperti ini, ingatlah Aristep yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya nih, di episode podcast video podcast episode 1. Untuk kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe. Gua ingatkan lagi nih, jangan lupa pesan dari gua, teman-teman, jangan malu, jangan ragu, karena kita bertim, kita berangkat bareng, harus pulang bareng juga. Nah, terakhir gua ingin mengingatkan nih ke teman-teman, setiap tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya adalah cermin dari bagaimana kita menghadapi masalah yang sudah terbiasa dalam hidup kita sih sebelumnya. Ada kalanya kita harus melambat, dan ada kalanya kita harus berhenti sejenak, dan ada kalanya juga kita harus mengambil jalan memutar. Ya, memutar. Tapi yang pasti selama kita punya persiapan dan sikap yang baik, kita bisa melalui semuanya dengan baik juga sih. Jadi buat sobat Rimbalaya yang ingin mendaki, jangan takut tantangan, tapi ya kita harus memikirkan dari sebelumnya untuk meregulasi ketika kita mendapatkan tantangan tersebut atau masalah tersebut. Nah, tapi di situ tuh sebenarnya jadi sebuah pembelajaran sih sob. Yang itu pun bagaimana survival ketika kita di gunung dan tidak ada alat-alat yang mumpuni untuk kita pakai. Nah, menemukan kekuatan yang mungkin kita tidak temukan di hari-hari sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya. Nah, kita pasti mendapatkan pembelajaran yang sangat menarik dan mungkin kita baru menemukannya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Di episode podcast ketiga kita akan bertemu lagi dan membahas topik yang seru tentunya. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih, gua Iqbal, salam Rimbalaya.